Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita pujikan dari pujian Kidung Jemaat 81, bait 1 dan 2, Oh datanglah Immanuel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, rasa takut dan tidak percaya yang disertai dengan rancangan-rancangan manusia yang dianggap paling masuk akal merupakan realita hidup orang beriman di segala masa. Sebaliknya, berani menunggu dan percaya adalah sikap iman yang tidak mudah namun indah. Inilah sikap iman yang diminta oleh Allah dan yang diserukan oleh Rasul dan Nabi. Sikap iman ini diajarkan dari generasi ke generasi sebab Allah sendiri telah menggenapi firman-Nya dalam Yesus Kristus. Kita sambut dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 83 bait yang pertama, Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang
supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu doa? Jika pertanyaan ini diajukan kepada kita, maka kita akan memiliki jawaban yang bermacam-macam. Sebagian dari kita mungkin akan menjawab, doa adalah nafas hidup orang percaya. Sementara yang lain mengartikan doa sebagai sarana membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kita benar-benar berdoa dengan penghayatan tersebut? Atau jangan-jangan kita berdoa hanya karena formalitas, tanpa dibarengi dengan penghayatan? Doa kelihatannya merupakan hal yang mudah, yang dekat dengan kehidupan kita. Tetapi seringkali kita melakukannya tanpa penghayatan. Di dalam bukunya yang berjudul Berdoa dengan Jujur, William A. Barry menyoroti kebiasaan kita dalam berdoa. Alih-alih menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, seringkali yang terjadi adalah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita dengan percaya diri meyakini bahwa kehendak kitalah yang terbaik dalam hidup kita. Melalui pemahaman yang seperti ini sebenarnya kita sedang menuju pada persoalan yang serius. Yakni ketika apa yang kita minta tidak terjadi, kemudian kita akan merasa kecewa dan menyalahkan Tuhan. Dan lebih parah lagi, kita akan menggugat Tuhan sebagai yang fasik dan tidak peduli dengan kehidupan kita manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari fenomena seperti inilah kemudian Barry dalam bukunya menyarankan kita untuk memperbaharui cara kita menghayati doa. Doa bukanlah untuk mengubah rencana Tuhan. Akan tetapi di dalam doa kita memohon agar kitalah yang diubah untuk percaya kepada penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mencapai pada titik ini, bahwa Tuhan yang berkarya atas seluruh kehidupan kita, kita memerlukan kedisiplinan di dalam kehidupan doa kita. Dan yang sama pentingnya adalah kita harus dengan jujur mengkomunikasikan kepada Tuhan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang sebenarnya kita alami,
dan apa yang sedang kita pergumulkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran di dalam doa bukanlah perkara yang mudah. Seringkali kita takut untuk jujur dengan keadaan dan perasaan kita, karena kita takut akan melukai perasaan Tuhan, dan takut pada hukuman yang akan kita terima. Untuk dapat jujur di dalam doa, yang penting untuk kita sadari adalah kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Layaknya sahabat dengan sahabatnya. Ketika Tuhan kita menghayati atau kita hayati sebagai seorang sahabat dekat, maka tanpa malu kita bisa terbuka untuk membicarakan dan mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena kita menghayati Tuhan sebagai sahabat. Tuhan akan sangat peduli kepada kita. Demikianlah yang seharusnya terjadi antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil bacaan kita ditegaskan Yesus meminta para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa ketika menantikan hari Tuhan. Yesus mengingatkan para murid dan sekaligus mengajak para murid untuk waspada. Tentu saja para murid saat itu merasakan betapa nyatanya kerapuhan yang ada pada diri mereka. Mereka merasa takut sekaligus cemas dalam menghadapi hari Tuhan yang begitu mengerikan. Melihat hal ini, Yesus mempersiapkan agar para murid tidak berhenti pada perasaan takut dan cemas, melainkan agar para murid dapat menghadapi hari Tuhan dengan kemantapan hati, dengan cara menjaga diri dan menjaga kehidupan doa mereka. Saudara-saudara, dengan menjaga diri maka hati akan terkendali dari kemungkinan dikuasai kemabukan, pesta, dan kepentingan duniawi. Pada sisi yang lain, menjaga kehidupan doa merupakan upaya nyata untuk menghindarkan diri dari kerapuhan. Akhirnya, saudara-saudara, pesan Yesus amatlah jelas bahwa dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di hari depan, kita diminta untuk selalu waspada, menjaga diri dengan baik dan juga memelihara kehidupan doa. Dua hal yang diminta oleh Tuhan ini tidak bisa dipisahkan. Menjaga diri dan berdoa adalah dua hal yang saling melengkapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga dengan tetap berjuang menjaga diri, memelihara kehidupan doa, kita tetap tegar dan mantap menyongsong masa depan, menyongsong hari Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan. Meskipun jujur, apa yang akan terjadi di depan sama sekali belum dapat kita ketahui. Kiranya firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami dapat selalu bersekutu dan bersyukur. Bagi mereka yang belum bisa beribadah, jika mereka sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkanlah sakitnya. Yang malas, Tuhan segarkan jiwanya agar mau beribadah. Berkati juga para pelayan-Mu di jemaat ini agar selalu setia melayani. Kami memohon berkat-Mu bagi anak-anak dalam studi, pergaulan, bahkan pekerjaan. Yang sedang bergumul untuk menemukan jodoh, berikanlah jodoh yang baik, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang baik dan takut akan Tuhan. Bagi yang mencari pekerjaan, berikanlah yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami, berkatilah para pemimpin kami agar mampu melayani rakyat dengan tulus. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang berulang tahun dengan panjang umur, rezeki, dan kesehatan. Demikian juga kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, agar Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Berilah kami kesehatan, hikmat, rezeki, dan panjang umur ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyikan dari PKJ 147 bait 1. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh pengharapan marilah meneruskan ibadah kita saat ini di dalam keseharian kita. Terus kerjakan apa yang kita lakukan, kita doakan apa yang kita kerjakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu.
Tetapi yang pasti kita tahu adalah bahwa Tuhan ada dan menyertai kehidupan kita. Kita sambut nyanyian pengutusan dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang pertama, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian penutup ibadah dengan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan